Dan pemirsa, kita segera bergabung dengan Bapak Slamet Pribadi selaku Kahumas dari BNN. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Slamet Pribadi. Ada saya Ivo dan Reza di sini. Pak Slamet, bagaimana tanggapan BNN melihat proses eksekusi mati tahap 3, di mana sudah ada 4 terpidana mati yang sudah dieksekusi? Silakan Pak Slamet. Iya, seperti yang kemarin dirilis dan disampaikan oleh Pak Budi Waseso bahwa apapun yang diputuskan oleh negara, oleh pemerintah, kita harus menghormati itu. Jadi kalau misalnya ada lagi ya kita harus menghormati kembali, karena apa? Mungkin dalam proses apapun kalau menyangkut penegakan hukum dan menyangkut hukum itu penuh dengan pertimbangan, apalagi ini menyangkut soal hukuman mati. Proses pembuktiannya panjang, proses penegakan hukumnya panjang, proses upaya hukumnya juga panjang, dan semua sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tinggal melaksanakan. Saya kira begitu, Pak. Iya, Pak Slamet Pribadi. Tadi pukul 00.45 waktu Indonesia Barat bahwa sudah ada 4 eksekusi terpidana mati yang telah dieksekusi oleh tim eksekutor. Masih ada 10 lagi yang belum. Bagaimana tanggapan Anda melihat ternyata tidak semuanya dieksekusi mati pada dini hari tadi? Iya, kita tunggu, mungkin kita harus sabar. Niat baik pemerintah sudah ada, niat baik dari jaksa penuntut umum atau dari Kejaksaan Agung, dalam hal ini adalah Jambidu. Kita tunggu, kan sudah masuk dalam daftar, tinggal melaksanakan. Itu kan mungkin menunggu waktu saja, saya kira begitu. Pak Slamet Pribadi, BNN salah satu visi misinya adalah benar-benar menekan laju peredaran narkotika masuk ke Indonesia. Apakah menurut Anda bahwa eksekusi mati ini bisa membuat jera para pelaku pengedar maupun gembong narkoba? Iya, eksekusi mati, indikator peredaran gelap narkotika itu melihatnya dari banyak sisi. Jangan hanya dari pelaku, tapi juga bagaimana sistem penegakan hukum atau hukumnya, kemudian bagaimana korban. Tentu dengan adanya hukuman mati ini bisa dilihat dari sisi bahwa represif itu bisa juga digunakan sebagai sarana untuk preventif. Jadi represif yang tegas, yang keras, dengan ancaman yang cukup tinggi, konsisten, berkomitmen, maka memberikan efek jera dan menakutkan. Contoh begini, ketika seseorang bandar pada saat diperiksa kemudian dibacakan ancaman-ancaman yang bersifat hukuman mati, maka efek psikologisnya banyak. Ada yang terkencing-kencing, ada yang menangis, ada yang gemetaran kakinya. Ini menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati itu cukup menakutkan. Tidak imbang bagaimana dia melakukan perbuatan mengirim sabu ke Indonesia dalam jumlah puluhan kilo, bahkan ratusan kilo. Itu akan mematikan generasi, kemudian membuat orang gila. Nah, itu kira-kira yang mati dalam hasil risetnya adalah antara 30 sampai 40 orang dalam satu hari, gitu, Mbak. Iya, Pak Slamet Pribadi. Dini hari tadi pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, 4 eksekusi terpidana mati sudah dieksekusi oleh tim eksekutor. Sebenarnya apa yang menjadi alasan menurut Anda 10 terpidana mati belum juga dieksekusi oleh tim eksekutor? Kami belum melihat kenapa alasannya 10, mungkin yang bisa menjelaskan Humas Kejaksaan Agung kali ya, mungkin. Semalam saya melihat langsung bagaimana Jambidu menyampaikan, tapi alasannya mungkin Humas dari Kejaksaan Agung yang bisa menyampaikan, atau mungkin Pak Nur Ahmad sendiri yang menyampaikan, dan itu kita tunggu gitu. Salah satu eksekusi mati yaitu Freddy Budiman dieksekusi alasannya adalah karena Freddy begitu masif dalam peredaran narkoba. Menurut Anda 4 yang sudah dieksekusi ini apakah begitu berbahayanya sehingga harus dieksekusi lebih awal? Ya, kalau berbicara soal Freddy Budiman, kemudian ada yang disebut alias dokter, itu memang dokter itu yang salah satunya yang melakukan penegakan hukum adalah BNN, kemudian Freddy juga BNN. Mereka berdua memang dalam sisi kriminalistik memang kelasnya luar biasa. Jaringannya ke bawah dan ke atas juga
luar biasa. Dan keduanya klasifikasinya di atas bandar biasa itu. Saya kira sudah betul itu, Mbak. Iya, Pak Selamat pribadi, apakah menurut Anda perlakuan sistem hukuman mati terhadap para terpidana mati narkoba ini dapat membuat efek jerah peredaran narkoba di Indonesia? Iya, memberikan efek jerah. Jadi jadi preventif itu bisa dilakukan dari sisi represif. Ketika ada represif, maka orang akan takut. Ketika ada penegakan hukum, maka orang akan takut, tidak akan mengulangi, kira-kira begitu, atau tidak melakukan perbuatan pidananya. Karena ada faktor represif yang sangat keras, sehingga berubah menjadi preventif. Itu, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Selamat Pribadi selaku Kahumas BNN atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.